Enaknya di Islam karena kita punya hak untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Beratnya di mereka, mereka tidak berbicara tentang Al-Quranul Karim. Kenapa saya membahas ini? Kita lihat, saudara. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil tanpa malu-malu di Kejadian 17, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal itu? Bahwa Abraham, anak-anaknya, keturunannya, semuanya akan bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, wahai Abraham, supaya aku menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Dalilnya Zuma, dalilnya Muhammad disunat, dalilnya enggak usah banyak ngomong. Lalu kemudian diam dulu, Nyet, diam. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya ketika diterangkan keturunan Abraham bersunat sebagai perjanjian yang kekal, kita lihat apa yang tertuang dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Firbi bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Madrikah bin Nabi Ilyas bin Mudral bin Nizar bin Ma'ad bin Atnan. Lalu kemudian diterangkan lagi Atnan bin Adan bin Humaisa, lalu bin Salaman bin Iwan bin Bus bin Gimma bin Abi Awam bin Nasid bin Nisa bin Buldas bin Yadad bin Tabiqa bin Jahim bin Nasih bin Maqih bin Id bin Aqr bin Ubaid bin Adih bin Hamdan bin Sunbur bin Yatsribi bin Yahsan bin Yalhan bin Arawih bin Id bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayam bin Miskar bin Natis bin Sari bin Sumay bin Misih bin Udah bin Uram bin Qaisar bin dalilnya bin Ismail bin Ibrahim. Berarti perjanjian kekal Allah berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memiliki keturunan Ismail, Ismail memiliki keturunan Qaidar, Qaidar memiliki keturunan Uram, Uram memiliki keturunan Uda, Uda kemudian melahirkan Misi, Misi melahirkan Sumai, Sumai itu sampai kemudian Adnan, sampai kepada Abdul Manaf, Abdul Manaf melahirkan Hasim, Hasim keturunannya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib keturunannya Abdullah, Abdullah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi diceritakan beliau disunat, beliau disunat. Tak perlu. Kenapa? Keturunan Abraham secara tradisi, keyakinan, kepercayaan, tauhid mereka, mereka semuanya bersunat. Makanya tampangin dalilnya, dalilnya. Abu Bakar As-Siddiq, makanya Abu Bakar turunkan. Jangan, kamu takut. Jangan. Turun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang jelas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tidak perlu diceritakan. Nabi Muhammad pada hari ke-7, pada hari ke-8 disunat. Tak perlu. Makanya sahabat Rasulullah, Ubain bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, semua para sahabat, begitu mereka percaya kepada Rasulullah, tak ada prosesi sunat. Abu Bakar menentang dakwah Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, buktikan kalau engkau adalah Rasul Allah. Dibuktikan oleh Rasulullah. Setelah itu, wahai Rasulullah, aku beriman kepadamu, engkau adalah Rasul. Itu usianya sudah 40 tahun lebih. Begitu dia percaya kepada Rasulullah, Abu Bakar diadakan upacara sunat. Tak ada penyunatan lagi bagi orang-orang yang percaya pada Rasulullah, mau usia apapun. Kenapa? Karena mereka orang Arab sama dengan orang Yahudi. Bani Ismail, Bani Ishak, begitu mereka lahir bayi, mereka disunat. Makanya orang Arab begitu masuk Islam tak ada diinformasikan dari sirah apapun, dari hadis manapun. Ini masuk Islam disunat, Abu Bakar masuk Islam disunat, Utsman masuk Islam disunat, Said masuk Islam disunat. Tak ada. Makanya Nabi Musa tak ada diceritakan disunat, Salomo tak ada diceritakan disunat, Daud tak ada diceritakan disunat. Tak ada.
Cuman Lukas. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sehingga tak ada satupun manusia yang melihat kemaluanku selain mahramku. Subhanallah. Manusia yang terjaga dengan suci. Itu baru dikatakan manusia suci. Dari bayi aja dia punya nonot tidak diobok-obok sama bidan. Itu baru orang suci tuh. Itu bukti. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sebagaimana apa yang diterangkan oleh saudari kita tadi. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim? Kurban hewan. Yang pertama tauhid. Saking yakinnya bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Abraham yang menanti momongan berpuluh tahun menunggu anak sematawayang. Begitu ada lahir kecintaan, lahir kasih sayang. Begitu cinta dan begitu semangatnya berapi-api. Ketika datang anak sematawayang ini, kok tiba-tiba Allah mencabut kasih sayang itu. Wahai Abraham, wahai Ibrahim, aku mau kau sembelih anakmu. Ya Allah ya Rabb, anak yang aku tunggu berpuluh tahun, yang kau berikan lagi lucu-lucunya, kamu minta untuk aku persembahkan. Ya Allah. Tapi karena kecintaan, ketaatan kepada tauhid, Nabi Ibrahim kemudian ikhlas memberikan anaknya. Bayangkan itu. Silakan ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Silakan, aku akan menyembelih anak ini. Begitu dia ingin menarik pedangnya, kemudian buka mata beliau, ternyata yang terpotong bukan anaknya, melainkan hewan. Keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam bertauhid. Coba. Jadi kami mengikuti itu. Makanya umat Islam susah puasa, tapi karena bertauhid menjalankan sholat 5 kali minimal sehari berat, tapi karena tauhid menjalankan semua kami jalankan syariat-syariat. Kenapa? Nah, kami mengikuti ajaran millah Abraham. Yang kedua kurban. Yang kedua ya kurban. Makanya umat Islam setiap tahun kurbannya hewan, tak pernah kurbankan manusia. Karena kenapa? Allah menguji Nabi Ibrahim, ingin menyembelih anaknya, kemudian Ibrahim lolos. Allah ganti ujian terhadap Nabi Abraham dengan hewan. Berbeda dengan agama Molok. Yang tadinya agama tauhid berkurban hewan, agama Molok menggantikannya kurban manusia. Tuh, kembali dia, mampus dia punya ajaran. Jadi kata Allah, ikutilah millata Ibrahim hanifah. Yang ketiga adalah sunnat. Sunnat Nabi Muhammad, sunnat, ikuti ajarannya. Abraham sunnat, pengikutnya Nabi Ismail keturunannya sunnat, semua sunnat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Barang siapa orang yang membenci ajaran Abraham, yaitu tauhid, menyembah satu Tuhan menggantikan menjadi 3 Tuhan, berkurban hewan menggantikan menjadi korban Molok, korban manusia, lalu kemudian bersunat qulub, meninggalkan dengan mengatakan sunat hati, maka kata Allah, mereka adalah orang yang dungu, mereka adalah orang yang bihlul, mereka adalah orang yang jubluk, mereka adalah orang stupid. Itu kata Al-Quran. Cepat ki pulang ya. Oke ya, gitu ya. Jadi hanya orang stupid yang meninggalkan kemudian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Al-Quran. Nah, coba Kristen, kurbannya manusia, dewa Molok.
yang disunat cuman mulutnya, yang disunat otaknya, makanya nggak berfungsi. Kemudian apa lagi? Korban hewan, dia korban manusia, dewa Molok. Kemudian tauhid, yang tadinya 1 menjadi 3. Bahkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka itu ada 7. Tuhanku ada 7, rupa-rupa bentuknya. 2000 tahun baru 3 ketahuan, 4 Tuhan entah kemana, kan gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya kira pertolongan kita kepada saudara-saudara kita di seberang ini udah cukup lumayan ya, siang malam kita menolong mereka untuk waras, tapi ternyata mereka tetap kekeh kemudian untuk gila permanen. Alhamdulillah ada saudara jalan kebenaran, 1 bulan yang lalu beliau meninggalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Hari ini beliau di tengah-tengah kita, berpuasa dengan kita, memuji kepada yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan sekali lagi pada saudara-saudara muslim, kalau anda mendengarkan Bang Suma suaranya keras seperti ini, itu berarti Bang Suma baru-baru dapat telepon, dikarenakan ada yang penghujat yang lagi injak Al-Quran, yang mempertontonkan dengan suka-sukanya dia menginjak Al-Quran, menghujat Allah, kemudian itu berarti tensi lagi tidak stabil. Ditambah lagi manusia-manusia terkutuk tadi yang wajahnya seperti manusia tapi tabiatnya seperti ayam, itu harap dimaklum. Saya lagi jengkel sama logika, saya kesal, logika siapa namanya itu, tuan logika saya jengkel. Udah ku ingatkan, jangan pernah kau menistakan agama orang, jangan pernah kau nistakan kitab sucinya orang. Akan orang lakukan juga hal yang sama, terbukti kan biadab. Udah ku bilang, jangan kau melakukan simbol-simbol agama orang dengan menggunakan pakaian marham kayak gitu, pakaian surban gitu. Itu akan mengembalikan kepada kita. Dan kalau mereka melakukan tindakan bukan hanya kepada you, tapi kepada agama saya juga. Andai kan bisa orang-orang seperti ini satu dunia, kita belah 2, biar dia di sebelah sana, supaya kita nggak satu bumi. Karena bumi ini akan dikutuk oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan kalian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya instruksikan dari sebelum kemudian saya naik di komal beliau, ada bukti saya mengeluarkan surat ultimatum bahwa api apologet Islam Indonesia mengutuk keras tindakan orang-orang yang menghina agama orang dengan mempertontonkan hal-hal seperti itu. Saya yang orang pertama yang benci orang-orang yang menghina agama yang memang sudah hina dari sana. Tak perlu dihina. Tai, kotoran, tanpa dihina tetap aja kotoran. Tidak perlu dinistakan. Saatnya sekarang itu kita mengangkat teman-teman kita yang masih ada pada kubangan tai itu. Bukan malah menghina. Tai tidak perlu dikatakan, ih busuk kau tai, nggak perlu. Hanya orang dungu yang tidak mengetahui kalau tai itu busuk. Tai tidak perlu dikatakan tai, biarkan dia, selamatkan mereka dari tai. Jangan malah dihina. Apa akibatnya sekarang? Apa akibatnya sekarang? Itu ibarat kulit kita, daging kita ini diiris, dilepas dari tulang dalam keadaan hidup, biadab. Al-Quran diinjak-injak. Siapa yang tersakiti dengan keadaan itu? Coba. Siapa yang tersakiti? Itu ulah kalian. Ulah satu oknum. Kalian melakukan penistaan agama orang dengan sangat-sangat berlebihan kali. Orang pertontonkan, kamu pikir kami senang? Kau injak kitabnya orang yang dianggap suci. Apa untungnya coba? Apa untungnya? Mempertontonkan hanya demi nasi beras, minta sama saya. Apa yang terjadi sekarang? Orang menyepelekan Al-Quran, diinjak-injak kayak begitu. Siapa yang tidak sakit? Pernah saudara-saudara melihat kami di apologet Islam ini membuat kemudian tindakan-tindakan yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena kami tahu kebenaran tetaplah kebenaran. Ya, batil tetaplah batil. Dan kebenaran akan tetap menang terhadap yang batil. Janganlah dinodai dengan seperti itu. Janganlah dinodai. Nah, jadi kalau misalnya ada mau imbas, ditangkap orang ini, orang yang menginjak Bible, saya yang orang pertama yang melaporkan. Yang penting satu, tangkap juga yang menginjak Al-Quran. Saya akan melaporkan orang Islam yang menginjak kitab suci orang. Saya Bang Suma sebagai ketua, sebagai ketua pembina API yang akan melaporkan orang ini. Tapi dengan catatan laporkan dia juga, tangkap dia juga, biar imbas. Orang-orang kayak begini nggak bisa kemudian dibiarkan. Saya keras terhadap orang Kristen demi untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan yang mereka alami.
Dan saya bisa buktikan dengan data-data dalil. Coba saudara lihat tadi, bagaimana saya mengurai Yohanes 17:8. Siapa yang memelintir siapa? Saya meluruskan. Yang melintir siapa? Mereka kan? Bukan saya. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan, muridku percaya, aku adalah rasul. Apa yang terjadi? Dia pelintir, muridnya percaya dia adalah firman yang adalah Bapa itu sendiri. Dia sendiri yang merusak agamanya sendiri. Jadi sendiri yang merusak. Jadi saya katakan tidak perlu kita katakan itu tidak perlu sampai diinjak. Cukuplah Al-Qur'an yang mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Cukup Al-Qur'an yang mengatakan bahwa buku mereka itu adalah buku karangan. Tak perlu lagi diinjak. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada minta bukti mana surat keputusan Bang Suma, surat penyampaian kepada yang bersangkutan bahwa saya mengutuk keras apologet Islam Indonesia, mengutuk keras tindakan saudara dengan mempertontonkan penampilan seperti Yesus, itu surat saya ada, dokumentasi saya ada, surat teguran saya ada, itu disimpan oleh sekretaris API dan itu dilayangkan beberapa bulan yang lalu sebelum semuanya viral. Ini muncul lagi balasan orang yang injak Quran. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang tersakiti kira-kira? Kita semua tersakiti nih. Apa tujuannya coba? Mari kita diskusi. Saya sudah sampaikan, aku undang semua pendeta, pastor semuanya. Mari kita tunjukkan agama benar itu seperti apa. Bukan mau perang-perangan, bukan mau menantang bergulat, bukan. Mengundang mereka, bikin forum, kita diskusi. Saya tanya, wahai Bapak Pastor, Bapak Pendeta, tolong tunjukkan di mana jaminan keselamatan bagi yang menyembah Yesus. Tertulis di mana dalilnya, tunjukkan biar umat tahu. Saya juga ditanya, wahai Bang Suma, mana jaminan surga bagi umat Islam yang sholat, yang puasa? Saya tunjukkan, biar umat tahu. Begitu maksudnya, bukan nantang mau perang, bukan nantang mau berdebat, bergulat, bukan. Tapi tak ada yang menjawab tantangan saya, kecuali sang akrobat, karena dia mau donasi. Cuma MUI, aku tantang kau juga. Habis itu minta biaya untuk berdebat, untuk diadakan kegiatan. Yang ini ya teman-teman sekalian, ya. Jadi yang saya sampaikan ini kutukan keras terhadap siapapun oknumnya yang menistakan kitab agama lain, apalagi sampai pada level menginjak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan pernah ada yang mencontoh ini. Saya mohon, jangan pernah Anda mencontoh. Percayakan kepada kami API, kebenaran tetaplah bercahaya, kesalahan akan tidak pernah bisa menang. Jadi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tidak perlu. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Dan itu keluar, saya katakan, orang yang menginjak kitab sucinya agama lain, saya katakan itu di luar umat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan menistakan agama orang seperti itu, tak pernah. Tak pernah Rasulullah kemudian mengajarkan yang kayak gitu, nggak pernah. Mari berdiskusi, mari berdialog. Dengan cara keras, lempar meja kita nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaudara. Bertanda bahwa orang-orang kayak begini tidak pernah berorganisasi. Saya waktu masih jadi aktivis, kebetulan saya angkatan 98, kita di dalam kelas saling lempar, tapi habis itu ngopi bareng-bareng di luar. Tak apa itu dalam berdialog, dalam berdebat, itu biasa. Ya, Bang, mohon maaf, saya mau izin turun dulu. Iya, silakan, Bang. Tapi saya ada 2 poin sebentar yang saya mau sampaikan. Bisa, Bang Suma? Silakan, silakan. Iya, terima kasih Bang Suma. Poin pertama itu ya saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bang Suma karena melalui Anda saya bisa menjadi orang yang waras. Masya poin Allah, yang kedua, alhamdulillah. Maha suci Allah. Ya, poin yang kedua, saya di sini terbukti Bapak saya seorang pendeta. Beliau selalu mengutuk Bang Suma. Tapi dengan kejadian Ibu Sofiatul menginjak Al-Quran, nah, disinilah saya bisa memberikan perbandingan bahwa lihatlah kelakuan yang mana apologet Kristen, yang mana apologet Muslim. Bang Suma semarah-marahnya Bang Suma tidak pernah melakukan tindakan bodoh dan tindakan terhina seperti itu. Begitupun juga Uni Rifa dan Bang Nandar.
tapi terbukti di apologet Kristen Ibu Sofiatul yang mempunyai pendidikan yang dibilang tinggi, tapi kelakuannya tidak lebih dari seekor binatang. Dan disitulah saya yakin bahwa inilah Islam yang sebenarnya mengajarkan hukum kasih yang sebenarnya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama sahabat. Terima kasih banyak karena sudah menjadikan saya orang sadar. Iya, salam sama Bapak ya. Saya sudah lost contact Bang karena beliau sudah. Iya, tapi itu tidak menjadi masalah Bang karena itu kan memang resiko menjadi seorang mualaf. Tetap pasti Allah bukakan jalan. Pasti itu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, waktu saya masih ada kurang lebih sejam. Masih ada yang mau berkelahi nggak? Naik. Mumpung otot saya lagi, mungkin otot saya lagi keringatan ini. Itu tanya Kristen, Bang. Iya, saya Kristen, Bang. Iya, Selamat silakan. sore ya, Bang. Sore, saudaraku. Ya, begini, Bang. Bang, jalan kebenaran tadi sudah masuk Islam ya, Bang? Udah mualaf ya? Alhamdulillah, beliau sudah mengikuti ajaran Yesus. Iya. Gimana, saudara? Gimana? Lihat itu, kalau di dalam ayat tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Benar atau tidak, Bang? Gimana? Dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni menurut Al-Quran. Betul. Benar atau tidak, Bang? Betul, Ya. betul. Jadi begini, ketika seseorang tidak berada di dalam Islam, itu merupakan orang syirik kan, Bang? Betul tidak? Kalau dibilang syirik juga bisa, tapi lebih tepatnya kufur, Bang, orang kafir. Ya. Apa bedanya tuh, Bang, sama syirik? Kalau syirik itu artinya menduakan Tuhan, masih menyembah Tuhan, tetapi menyembah juga yang lain, itu syirik. Sedangkan kalau Kristen memang bukan Tuhan yang disembah, tapi ciptaan Tuhan yang disembah. Itu di Kristen. Jadi bukan itu syirik, masuk tapi kufur. Kafir, Bang. Kufur itu lebih rendah dari syirik atau gimana, Bang? Kira-kira. Sebenarnya kalau kafir itu kemungkinannya karena mereka tidak tahu. Tapi kalau syirik, dia sudah tahu bahwa Tuhanlah Tuhan yang benar, sembahan yang benar, tapi masih menyembah yang lain. Menyekutukan, menduakan Tuhan. Posisinya 11-12. Jadi begini, Bang, saya ini kan sudah mengenai agama Islam. Jadi saya juga belum masuk Islam. Apakah saya sekarang melakukan syirik atau tidak, Bang? Anda kufur, Bang, karena Anda menyembah bukan Tuhan, Anda menyembah manusia. Iya, tapi kan saya sudah mengenal Islam, tapi saya tetap menyembah ke yang lain. Itu bukan syirik. Itu syirik. Kalau Anda menyembah Allah, menyembah juga yang lain, itu syirik. Enggak, maksud saya gini loh, Bang. Seorang Kristen itu kan dia sudah mengenal Islam sebenarnya. Dia sudah mengetahui bahwa agama Islam itu ada. Dan nama Tuhan di agama Islam itu adalah Allah. Kan seperti itu, Bang. Jadi kalau saya tetap menyembah kepada Yesus Kristus, saya ini syirik atau tidak, Bang? Tidak, karena Anda tidak menyembah kepada Allah. Yang dikatakan syirik itu menyembah kepada Allah, menyembah kepada Yesus. Itu syirik. Dua sembahan. Ya. Tetapi kalau yang saya baca ya, Bang, syirik itu artinya yang menyembah selain Allah. Di situ, itulah itu, Bang, syirik. Menyembah selain Allah itu maksudnya menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Itu syirik, menduakan. Makanya Al-Quran mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, menduakan dirinya, dan Dia mengampuni apapun dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh
dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu Al-Quran. Oke. Jadi bagaimana bang? Kalau ya sudah dia Islam, murtad dan masuk lagi, itu juga bukan masuk syirik. Kalau dia masuk lagi ya tak masalah. Tapi Artinya yang ketika dia keluar dari Islam, bukankah itu udah syirik loh bang? Kalau dia keluar Islam itu tidak syirik, dia kafir, namanya murtad. Kalau dia keluar Islam berarti dia tidak mengakui lagi Allah, tapi mengakui selain daripada Allah. Jadi dosa syirik kan menyekutukan. Berarti artinya kalau kita tetap menyembah satu Tuhan itu bukan syirik ya bang? Bukan syirik, menyekutukan. Yang dikatakan syirik itu menduakan. Berarti kalau kita tidak menyembah Allah dan menyembah Allah yang lain, Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, itu berarti kafir. bukan merupakan dosa kafir, bukan merupakan dosa syirik. Tetapi Bukan. ketika kita menyembah Allah dan menyembah yang lain, Itu itu syirik. syirik. Artinya ketika kita mengakui Allah itu masih mempunyai kuasa yang besar dan menyekutukan dengan yang lain, kita berdosa. Tetapi dengan tidak mengakui Allah itu sama sekali, berarti kita tidak Kafir. berdosa ya Pak? Itu Kafir tidak dia berdosa. artinya. Kafir. Ya. Sementara Artinya dosa kita lebih besar ketika menyembah Allah itu berserta dengan Allah Tuhan yang lain daripada kita tidak menyembah Dia. Artinya kita tidak menghargai Dia sama sekali. Artinya kita tidak mengakui Dia yang Maha Kuasa ya Bang. Seperti itu iya, kan jadinya. itu kafir. Kafir itu berarti membelakangi Allah, tidak menganggap Allah itu pencipta langit dan bumi, tidak menganggap Allah Tuhan. Itu kafir. Ya, artinya masih syirik berdosa. menganggap Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan lain di samping Allah. Itu syirik namanya. Tapi kalau saya lihat dari situ, syirik kan masih menganggap bahwa Allah itu Maha Pencipta, Bang. Masa itu lebih berdosa daripada yang Yes. tidak menganggap Allah itu sama Yes. sekali? Betul. Itu sama, kedudukannya sama tuh. Kafir, yaitu ingkar kepada Allah. Syirik, tidak ingkar kepada Allah, tapi menduakan Allah. Nah, itu sama tuh. Sama-sama di neraka, fi nari jahannam, khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sama-sama kemudian mereka kekal di neraka. Tapi lebih berat, Bang, yang syirik itu kan. Artinya yang masih mengakui Allah itu lebih berat daripada yang tidak mengakui Allah sama sekali. Betul kan, Bang? Kalau analogi kemanusiaan kita, kafir itu kemungkinan setelah kafir mereka menjadi mu'allaf, meninggalkan kekafiran. Berarti dia akan menjadi mu'allaf. Setelah menjadi mu'allaf, karena dia sudah tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah, maka berat kemungkinan kemudian untuk musyrik. Itu. Tapi kalau orang yang Islam yakin kepada Allah satu-satunya Tuhan, tapi oleh karena kecewa dengan keadaan, ada yang menjanjikan lebih baik, dia takut keluar Islam, lalu kemudian tetap aja Islam tapi mempertuhankan yang lain, maka jatuhnya apa? Syirik. Itulah saya maksud, Bang. Artinya di sini yang masih mempertuhankan Allah dan mempertuhankan yang lain lebih berat hukumannya daripada yang tidak menganggap Allah itu sama sekali. Betul kan, Bang? Kedudukannya sama aja, Bang. Cuman kalau syirik itu sudah pasti Islam. Itu syirik itu sudah pasti Islam. Kalau kafir sudah pasti bukan Islam. Paham ya? Iya, Bang. Artinya begini, Oke. Bang. Kalau yang di luar Islam, ketika dia masuk ke Islam, artinya dosanya kan udah bisa diampuni karena dia bukan syirik. Tetapi orang Islam yang pernah menyembah sesembahan lain beserta dengan Allah itu kan nggak bisa diampuni lagi dong. Ya nggak, Bang? sama, mati dalam keadaan kafir, Ya. mati dalam keadaan syirik, sama-sama kekal di neraka. Iya, artinya gini, Bang. Yang kafir itu ketika dia masuk ke Islam, dosanya kan sudah terampuni. Allah Yes. itu masih bisa mengampuni dosanya kan. Tetapi Yes. kalau yang syirik itu kan tidak bisa diampuni lagi, Bang. Yang syirik ketika mereka bertaubat, makanya dikatakan dalam Al-Quran, innal ladina amanu summa kafaru summa amanu. Jadi ada kemudian rentan waktu diberikan mereka untuk bertaubat, sehingga Al-Quran mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumul taqabun.
Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Siapapun di antara mereka kemudian, ya, kalau kafir kan udah jelas nih, kafir itu udah jelas neraka. Tapi di dalam Islam, orang yang Islam mati dalam kekafiran itu tak ada lagi kemudian maaf. Tapi di Islam selama tidak syirik, mati membawa dosa, dosanya itu bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Tapi mati dalam keadaan syirik, dosa syirik tak bisa diampuni. Jadi itu, orang Islam yang pernah melakukan syirik itu cemana nasibnya, Bang? Masuk kalau surga dia atau bertaubat diampuni oleh Allah. di mana itu dalilnya, Bang? Bahwa dosa syirik itu masih bisa diampuni. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Lalu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 60 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa mereka yang bertaubat, kecuali orang yang bertaubat lalu beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Illa man taba. Jadi siapapun mereka, mau kafir, mau syirik, ketika mereka bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setelahnya dia beriman, dia mengamalkan ajaran soleh, maka dia masuk dalam surga. Yang dikatakan tidak diampuni oleh Allah, mereka mati dalam kesyirikan, maka mereka kekal di dalam neraka. Mati dalam keadaan syirik, neraka, kekal. Tetapi orang Islam yang mati bawa dosa bukan karena syirik, mereka akan diampuni oleh Allah. Mereka bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau syirik tak ada Allah mengampuni, tak ada Rasulullah memberikan syafaat. Tapi kalau kafir nggak ada tawar-tawar lagi. Makanya saya katakan syirik itu hanya ada di dalam Islam. Kalau kafir sudah jelas neraka, itu tidak masuk golongan. Nah, syirik ini ada di Islam. Mereka mati dalam keadaan syirik sama juga dengan kafir, kekal juga di neraka. Tapi ketika kemudian di Islam dia syirik, menghilangkan kemudian kesyirikannya, mereka bertaubat, illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhulunal jannah. Yang ditakutkan mereka mati dalam keadaan syirik. Oh, udah aku nyembah dua Tuhan dulu deh, soalnya saya butuh dana ini. Ada yang mau kasih saya dana misionaris, kalau saya dikasih saya boleh masuk ke gereja, tapi hari Jumat saya ke masjid demi ekonomi. Mati dalam keadaan seperti itu, kekal di neraka. Kekal. Gitu, Bang. Ada lagi? Bang? Bang? Kok malah googling, Bang? 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 Bang, kok malah migrasi, Bang? Kenaikan yang lain. Oh, jaringan. Ya, selamat sore, selamat datang user. Anda dari Islam atau dari Kristen? Saya Islam. Wah, assalamualaikum. Baik. Apa yang ingin disampaikan sebelum menyimak di bawah ya? Assalamualaikum Bang Juma. Bolehkah saya bertanya satu hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya punya anak, tapi bukan dari rahim saya. Apakah itu sama dengan istilahnya Bang Juma, andaikan saya punya dana, saya buatkan kurban anak saya, apakah saya atau orang tuanya gitu? Gimana? Sorry. Kenapa? Saya punya anak, tapi bukan dari rahim saya. Bukan anak kandung berarti. Iya. Akan tetapi, andaikan saya punya dana, saya mau buatkan kurban anak saya, apakah yang diwajibkan itu saya yang buatkan atau orang tuanya?
Sebenarnya nggak ada kewajiban sama sekali untuk ibu, nggak ada. Tapi kalau kemudian Anda ingin memberikan, ya itu jatuhnya ke sedekah untuk beliau akikah. Jadi ibu menggugurkan, kemudian tugas daripada orang ketua kandungnya jatuhnya ke sedekah. Oh gitu ya Bang. Iya, inilah yang diputuskan kemudian oleh Rasulullah sehingga dia menikahi istri daripada anak angkatnya, untuk menjatuhkan dan mengajarkan kepada kita orang Arab pada masa itu yang gemar mengambil anak angkat, bahwa tak ada itu anak angkat. Yang ada adalah anak asuh, maksudnya anak didik, tapi tidak ada anak angkat yang bisa menjadi anak kandung jatuhnya, tidak ada. Oke Bang Juma, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak di bawah ya, Bu. Pamit turun Bang Juma. Iya, sama-sama Ibu. Ini daftar tamunya banyak banget. Ini yang order yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma yang tadi yang otaknya sebelah minta lagi. Ya, dan ingatkan dulu Dek, waktu saya masih ada sih 40 menit. Ingatkan dulu, diskusi itu pakai otak. Siapa Bang Dah? Coba. Bang Zuma boleh nggak saya iklan sebelum Bang Zuma turun? Boleh. Sorry. Silakan. Bunda Hesti izin ya Bunda Hesti. Ya salam kenal semua buat saudaraku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Dalam menjelang Lebaran ini kami sedang berjualan ya aneka cemilan dari Pulau Belitung itu ya pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi ya. Yang berminat silahkan aja follow dan WA saya ada di bio untuk pemesanan dan informasi. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Belitung, Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, Secepat dan JNT. Tidak bisa COD dan bisa juga dikirim ke Malaysia, Singapura ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga murah rezeki panjang umur dan sehat selalu. Bang Zuma minta tolong boleh tambahin biar kami banyak pembeli Bang. Oke, baik teman-teman sekalian dimanapun berada, silakan mari kita membantu saudara kita Riko. Beliau seorang mu'alaf yang sedang berusaha untuk membangkitkan perekonomian keluarga beliau. Dengan membantu beliau, dengan cara memesan jualan beliau, kita sudah ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf. Silakan, karena saya sendiri sudah beberapa kali mendapatkan bingkisan dari beliau ya. Memang layaklah ya menu yang dijajakan beliau ini untuk menjadi menu harian kita. Leteknya, abon-abonnya, dan semua saya rasa itu nyaman di lidah lah ya. Apalagi kalau dinikmati di siang hari pada saat bulan puasa, sembunyi di kamar, maka itu enak kali tuh. Pada saat lapar-laparnya paling nikmat sekali. Bagus banget Bang anjurannya Bang. Iya, paling enak sekali tuh. Tapi ingat siksaan neraka lebih enak lagi, siksaan nerakanya. Ya. Jadi silakan saudara-saudara dipesan untuk membantu saudara kita. Silakan. Itu cara pesannya langsung ke bio. Di situ ada nomor HP-nya ya. Langsung ke bio Bang Riko. Oh iya Bang, Bang juga buat netizen dimanapun berada, kalau misalkan ada fansnya para debater, boleh mengirimkan bingkisannya ya, hubungi saya langsung di WA saya ada di bio itu. Ya, terima kasih Bang Zuma, sehat selalu. Sama-sama. Yang kuat ya Bang Zuma menghadapi Baik. arusnya kekristenan ini di Indonesia ini luar biasa. Bang Zuma itu is the best. The best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veronica, selamat sore. Agama apa? Agama Islam. Alah, apa yang mau disampaikan, Bu? Ini Bu, saya mau nyampein. Ini kan bulan puasa.
suami saya itu ndak puasa, ndak sholat. Itu bagaimana itu Bu menegurnya Bu? Hari-hari ditegur, tapi dia nanti dulu gitu Bu. Jangan ke saya Bu, ke Bang Jumajah. Saya pakir ilmu. Bang Jumajah tanyanya. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi Bapak malas sholat. Ya, sholat malas, puasa juga ndak mau Bang Juma. Alasannya? Alasannya nanti dulu katanya. Mau gimana saya menegurnya Bang Juma? Gimana ya? Ibu sendiri sholat? Sholat Puasa juga? ya penuh ini insya Allah sampai penuh sebulan lah. Anak-anak? Anak-anak puasa. Alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin langkah pertama itu ciptakan keadaan di rumah itu keadaan Islami. Anak-anak kita itu dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Lakukan rutinitas di rumah mumpung bulan suci Ramadan. Usia anak udah berapa tahun? Paling tua 24, paling bungsu 18. 24. Laki. Perempuan. Yang 14 ini Yang laki. 18 perempuan juga, yang tengah baru bungsu. Yang tengah baru bungsu. Maksudnya ini apa ini? Yang bungsu baru laki. Iya, yang bungsu baru perempuan, yang tengah baru laki-laki. Oke. Laki-laki ini sudah bisa jadi imam. 14 tahun kan? Laki-laki ini tapi dia kerja di Balikpapan. Oh, ya udah kalau begitu, ibu di rumah sama anak-anak bertiga. Anak-anak 2 aja, yang perempuan. Iya, bertiga sama ibu. Ya benar, Bang Juma. Atau berdua aja, anaknya aja, ibu di luar. Atau gimana? Bertiga kali ibu ya? Bertiga. Halo, Netizen lucu-lucu loh. Komen netizen lucu-lucu di bawah itu. Halo, suara saya kedengaran? Jadi usahakan anak-anak kita ini pada saat ada bapak di rumah, bikin kajian ngaji bareng, sholat bareng, bertiga, ibu, anak 2 orang. Gitu. Dari sana nanti ada kesan dari keadaan yang bapak tonton di rumahnya sudah terlihat rumah Islami. Kedua, jangan adakan di rumah pertengkaran, karena itu akan semakin mempersempit kelembutan hati. Jangan bicara dengan nada yang keras. Sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran. Perlihatkan ibu dan anak sholat berjamaah. Diamin aja dulu. Amin. Diamin aja dulu dengan keadaan seperti itu. Nanti ada masa ibu bisa masuk, ayolah Pak, sholat berjamaah. Anak-anakmu ini udah sholat. Apa kapan? Tidak bisa dengan kekerasan kalau dalam keadaan seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak kerjanya di mana Ibu? Bapak aja kerjanya kami jualan aja Bang Juma. Apalagi Bapak sering di rumah kan. Seperti itu. Karena kemungkinan dia tidak sholat mungkin banyak pikiran itu. Banyak pikiran. Tak ada upaya kita, hanya mendoakan dan memberikan contoh kepada beliau. Mau diajak ke masjid bukan anak kecil. Mau dipaksa dengan dipukul betisnya seperti ini, nggak mungkin. Jadi ya perlihatkan aja contoh yang baik, lalu kemudian selalu kita doakan. Kalau perlu ibu setiap habis sholat cium tangan, habis itu belai rambutnya, dan jangan lupa elus-elus dadanya dari belakang. Sayang-sayang beliau, bisikin kata-kata mutiara, Papa kami sholat dulu ya, gitu. Insya Allah dengan keadaan seperti itu, rumah dalam keadaan Islami, suami akan terpanggil. Itu adalah salah satu upaya untuk mengajak suami untuk ibadah. Seperti itu, Bu. Jangan malah dikerasin, nanti malah tambah keras. Bisa kira-kira Ibu?
Kalau masih ngeyel Bu, kalau masih ngeyel siram air panas. Jangan. Jangan. Ya, yang itu belum saya lakukan. Masih habis sholat saya cium tangannya, belum pernah saya lakukan. Selesai aja gitu. Cium tangannya, terus kalau ibu lihat kukunya memanjang, suruh ibu atau salah satu anaknya gantian gunting kukunya. Iya, perlakukan dengan baik. Nanti kalau misalnya sudah diusap dadanya, kemudian rambutnya dibelai. Kalau dia semakin ingkar, misalnya semakin menjadi-jadi, main judi, malah menjadi-jadi, lalu kemudian ringan tangan, malah semakin jadi-jadi, yang tadinya dielus pakai tangan, nanti elus pakai pantat panci. Usir dari rumah ibu. Iya. Kalau ada suami sudah dibaikin, dan mau diajak beribadah kepada Allah, tetapi kemudian dia tidak bisa membimbing kita kemudian kepada hal yang baik menuju kepada Allah, ya sabarin dengan pola seperti tadi. Kalau dia tidak bermaksiat, tidak judi, tidak minum, tidak main perempuan dan seterusnya, lakukan aja terus. Tapi kalau sudah sampai perbuatan-perbuatan kayak gitu, ya elus pipinya dengan pantat panci, ketepak, plak. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, gitu. Yang itu memang. Kan itulah aku Bang Juma. Iya, Bang Juma. Iya. Tapi selama karena beliau ini tidak, mungkin karena keadaan rumah tidak mendukung, ya coba ayo mari kita doakan. Kami pun mendoakan semoga suami ibu bisa dilembutkan hatinya kemudian untuk menerima hidayah keislaman. Yang pasti ponaan di rumah, ajarin mereka kita harus kompak nundukkan ayah supaya beliau juga mau sujud pada pencipta, kan gitu. Kalau ibu bisa melucu, kenapa kemudian iblis diusir? Ya, karena iblis tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, nanti kalau bapak tidak tunduk kepada perintah Tuhan, bapak juga diusir ke neraka. Bapak mau nggak istri ke neraka? Kalau bapak ke neraka, kami di surga, kita nggak sama-sama dong. Nah, bilang gitu. Ajak bercanda beliau, ajak bercanda. Sok tahu lu, kata Bang Juma. Dia jawab, sok tahu lu. Memang begitu abangku. Memang begitu. Tanggung jawab kita sebagai suami adalah menjadi cerminan terhadap istri. Abang beruntung masih punya istri bang, masih ada anak-anak bang. Saya masih mau mendidik istri saya, beliau sudah nggak ada bang. Kasihan anak-anak saya masih rindu sama ibunya. Mereka masih butuh kompak sama berjamaah sama ibunya. Ibu sudah nggak ada. Abang kok ada, istri masih ada, sayang sama ya abang. Bayangkan aja sampai naik ke sini, tidak gampang orang naik ke sini. Ibu naik ke sini bertanya tentang abang. Wujud bahwa bapak sangat disayang sama suami. Biasanya nih yang terjadi istri suami yang curhat. Istri saya Bang Suma, saya capek-capek kerja. Habis itu lipstiknya 3 cm, bulu matanya 3 jengkal panjangnya, bedaknya itu sampai kayak dempul. Pusing saya bang, gak mau sholat. Ini justru istri yang memompah kemudian keadaan rumah tangga. Bersyukur bang, bahagianya abang punya istri kayak ibu ini. Ya Allah ya Karim. Saya misalnya masih pingin berjamaah dengan ibu, gak ada lagi. Pingin kemudian bersenda gurau bersama, sholat berjamaah bulan puasa sama-sama sahur, gak ada lagi. Ibu masih ada. Lagian pak, lagian tak ada susahnya sholat itu, cuma 5 menit pun paling lama. Iya. Jadi ayolah kita sholat. Mari pak, kita belajar untuk tunduk kepada Allah. Kita mau hidup berapa lama sih ke depannya? 10 tahun lagi? 50 tahun lagi? Udah pasti kalau seumuran kita ini 50 tahun ke depan itu agak sulit. Berarti kita menuju kepada ketiadaan. Kalau kita hanya memikirkan duniawi yang kasat mata ini, setelah kita meninggal tak ada lagi urusan dengan dunia. Apa yang kita upayakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, semua ditinggal dan direbutkan oleh orang setelah kita. Anak kita paling seminggu bersedih, istri kita paling sebulan kehilangan. Habis itu diambil orang, anak diambil orang, harta diambil orang. Lalu kita berurusan dengan siapa setelah itu? Apa urusan kita setelah itu? Nggak ada lagi menghadap ke bumi, nggak ada lagi yang kita hadapi ke depan. Lalu apa yang bisa kita upayakan? Di saat anak sedang bersenda gurau dengan suaminya, di saat istri sudah bersama dengan suami barunya, rumah sudah terisi dengan laki-laki lain. Kita apa urusan kita saat itu?
Apa urusan kita sekarang yang kita hadapi di dalam kubur? Urusan kita tentang akhirat, Pak. Bukan yang apa-apa lagi. Enggak ditanya anakmu gimana di belakang, istrimu kan. Bukan. Kemana kamu pergi setelah kamu dikasih usia sekian tahun? Kamu enggak kujadikan kera, kamu enggak kujadikan sebagai hewan, kamu kujadikan makhluk. Tubuhmu kusetting untuk sujud. Kenapa kau tidak gunakan? Urusan kita ke depannya adalah urusan akhirat. Tidak berurusan lagi dengan dunia. Bahkan ketika kita mati pun, nama kita saja sudah jijik sama kita. Sehingga mayat kita itu tidak pernah lagi disebut, mana si Burhan? Sini Burhan kita mandikan. Mari kita kapankan Burhan. Nama kita aja sudah jijik. Hal-hal duniawi sudah jijik sama kita. Mana si Burhan? Mana si Bom-Bom? Mandikan sini. Bom-Bom angkat ke depan. Mari kita sholati Bom-Bom. Nggak ada. Yang ada mana jenazahnya? Mana mayatnya? Nama kita sudah tinggalkan kita, Pak. Apalagi istri, apalagi anak, apalagi harta. Apalagi yang membuat Anda duduk merenung di toko dari pagi sampai pagi. Apa yang Anda renungkan itu semuanya akan meninggalkan kita. Kita akan menghadap seorang diri, berlayar di alam barzah dengan sendiri. Tak ada yang bisa kemudian menemani. Ketika kemudian orang sudah meninggalkan kubur, kita berurusan dengan urusan akhirat kita. Apa yang kita bisa pada saat itu? Penyesalan, dan hanya penyesalan. Sampai-sampai ketika Rasulullah mengatakan, andaikan bisa orang yang ada di alam kubur itu teriak minta kembali menjadi batu aja, saking menyesalnya mereka akan minta menjadi batu. Bapak masih dikasih oksigen, padahal yang dikerjakan itu bukan naik gunung, turun gunung, bawa batu, tidak. Hanya mencuci tangan, mencuci kaki, membersihkan muka, membersihkan hati, qalbu, sujud kepada pencipta. Apa susahnya? Apa susahnya? Ayolah, yuk teman-teman, bukan cuma kepada Bapak ini ya, semuanya kita ayo lembutkan hati kita untuk menjadi seorang muslim. Lembutkan hati ini untuk menjadi seorang muslim. Kalau dikatakan mantan calon presiden belum tentu jadi presiden, calon bupati belum tentu, tapi kalau dikatakan calon mayat tidak ada cerita. Coba kita lihat, Pak, Ibu, orang yang dieksekusi mati 6 bulan lagi ke depan mati. Apa yang terjadi kepada orang yang sudah mengetahui dirinya mati 6 bulan kemudian? Masih bisa mereka lalai dari ibadah? Tidak. Mereka kalau bisa setiap detik sholat. Karena dia sudah tahu 6 bulan lagi ke depan dia sudah meninggal. Maka setiap detiknya dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikasih makanan tak enak lagi masuk di perutnya. Dikasih minuman tak enak lagi masuk di perutnya. Dikasih kemudian susu, tak ada lagi yang masuk. Dikasih sate, tak ada nikmatnya lagi masuk. Kenapa? Karena hanya ada bayangan-bayangan kematian. 6 bulan lagi, coy. Begitu besok seminggu, aduh 5 bulan lagi 3 minggu. Seminggu lagi, aduh 5 bulan lagi 2 minggu. Seminggu lagi, bergeser lagi ke depan. Aduh 5 bulan lagi seminggu. Habis itu 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, 3 minggu, 3 minggu lagi, 2 minggu lagi. Detik-detik akan sampai kepada hari di mana kita akan dipanggil oleh Allah. Itu akan sampai kepada kita semua. Karena kehidupan, tanda-tanda kematian itu adalah hidup. Ada orang bertanya, Bang Suma, apa tanda-tanda kematian? Oh, tanda-tanda kematian itu Anda masih hidup. Kalau Anda masih hidup, itu berarti tanda-tanda kematian ada pada diri Anda. Hati-hati. Loh, bagaimana caranya supaya ada tanda-tanda kematian itu sama saya? Jangan hidup, mati sekarang. Maka tanda-tanda kematian itu segera tidak ada. Nah, beruntunglah mereka yang diberikan waktu 6 bulan eksekusi mati, beruntung. Karena mereka masih kesempatan untuk bertobat. Ya kita, iya kalau 6 bulan. Lah kalau sebentar, tiba-tiba kita nyebrang, gara-gara panu aja orang bisa meninggal. Nyebrang ke apotek, beli Kalpanax, digilas sama mobil truk, mati. Matinya kenapa? Gara-gara panu. Loh kok bisa? Nyebrang beli Kalpanax, ditabrak mobil truk, mati. Kita nggak tahu. Makanya kita harus bersedia. Selayaknya orang yang bersedia yang mengetahui 6 bulan lagi ke depan dia meninggal. Lah kita nggak tahu apa-apa, duduk dengan santainya. Ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, EGP. Hayya 'alas shalah. Uclu EGP. Cerita loh. Padahal ingat, kita manusia itu di dalam kehidupan kita ada 2. Ketika kemudian kita sholat, maka ruh kita itu akan bercahaya. Tapi ketika kita tidak sholat, roh itu ibaratnya apa? Dia ada di sudut, di pojokan bangunan. Sedih dia. Merenung dia di situ.
Waduh, kenapa saya dimasukkan ke jasad yang membangkang kepada Tuhan? Roh itu begitu. Kenapa roh ini seperti itu? Karena roh tahu alam roh itu mengerti dia. Maka orang yang berjalan ke tempat ibadah, rohnya bercahaya. Tapi orang yang tidak pernah ibadah, rohnya menangis, merintih rohnya itu. Tapi kita nggak tahu kenapa? Karena kita bukan dimensi roh, tapi roh kita itu menangis. Melewati waktu sholat, roh menangis. Melewati waktu sholat lagi, roh kita menangis, merintih. Ya Allah, kenapa jasad ini begitu berat untuk tunduk kepadamu? Nah, tapi orang-orang yang sholat, rohnya bercahaya dia. Sampai pada masa kemudian mereka meninggal, orang sudah pulang, roh itu datang kemudian. Lalu yang pelaku keingkaran ditanya, kamu itu siapa? Ketika aku di dunia, aku tidak pernah melihat makhluk sehina kamu, seburuk kamu, sejelek kamu, sebusuk kamu. Roh itu berkata dengan sedih, wahai si fulan, akulah kamu. Kamu yang membuat aku seperti ini. Akulah amalanmu. Dan aku diperintahkan menemanimu sampai kiamat datang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan gelap gulita, sempit, tak ada siapapun, hanya ditemani makhluk yang seangker-angkernya yang tidak pernah kita lihat. Mungkin saingan angkernya Pak Bom aja kali. Angker seangker-angkernya. Berdua aja di situ dalam keadaan gelap. Bayangkan itu. Tapi sebaliknya orang yang beriman, begitu orang-orang datang makhluk yang indah, cantik, harum, mewangi. Ente siapa? Kenapa kamu bertanya? Aku adalah amalanmu, aku adalah sholatmu. Aku diperintahkan oleh Allah menemanimu hingga kiamat datang. Masya Allah. Makanya dikatakan tidurnya seperti tidur pengantin. Berdua di dalam ruangan yang adalah taman-taman surga. Dengan makhluk yang begitu cantik, yang begitu indah menemaninya. Hati berbunga-bunga, bahagia dia. Orang hidup masih miliaran tahun ke depan, dia berasa hanya semalaman di dalam kubur. Tiba kiamat. Kenapa? Karena beliau ditemani amalan baik. Nah inilah saudara mungkin sekelumit nasihat untuk saya utamanya dan untuk siapapun yang membutuhkan nasihat-nasihat seperti ini. Mudah-mudahan saudara kita Bapak ini setelah mendengarkan ini, sudilah kiranya kemudian untuk ibadah sujud kepada Allah, berpuasa. Seperti itu Bang. Sekira itu dari saya. Sahabat-sahabat yang lain silakan ditambahkan atau ada yang mau diskusi. Mantap penjelasannya. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, makasih Bang Juma. Sama-sama Ibu. Tapi sebaliknya, orang yang suka makan babi, dia nang kanakan niwe jendek tapana, asorimun rimati alingi, bekas apa air apa itu cuma dikasih. Ya kayak gitu-gitulah ya teman-teman. Sering-seringlah kena air wudhu gitu loh. Jangan sampai nanti di sana bukan lagi air wudhu yang bersih dikasih. Waya keruh. Air tinja mendidih. Iya, air tinja mendidih dikasih. Ya si Bom suka makan babi. Gitu. Sob Katul suka nginjak Al-Quran. Ya, nanti di sana juga lehernya diinjak-injak kan gitu. Kalau diinjak masih mending banget. Tidak bisa dibayangkan siksaannya begitu. Kata dia nginjak Al-Quran itu kan cuma benda mati katanya. Kalau benda mati doang bisa menimbulkan apa ya, perselisihan tajam nih, toleransi hilang. Orang kalau ngambil kitab suci orang lain itu juga benda mati kan gitu, sama-sama. Ngeri sekali. Itu sih Ibu, semoga suami Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kita di sini mendoakan semoga bisa menjadi imam sholat. Bukankah di rumah itu laki adalah imam segalanya? Banyak mak diterangin ke dia dong, suami itu dimintai pertanggungjawaban atas istri dan keluarga. Ini malah kebalik loh, gitulah. Nah ini perlu nih dijelaskan ya Bu ya. Jangan sampai suami Ibu lalai loh, bahwa dia itu pemimpin di rumah, dia itu presiden di rumah. Jadi sepanjang dia perintahnya baik, harus wajib diikuti gitu suami. Tapi kalau begini jadinya nggak mau sholat,
Ya itu tadi, pakai pendekatan ada kisah perempuan dulu itu. Berhasil kok itu, Bu. Caranya adalah setiap kali dia minta jatah diulur-ulur, Bu, suruh sholat dulu. Kalau dia minta jatah preman nih di rumah, Bu, iya Pak, ayo dong. Tapi saya mau Bapak wudhu dulu sholat. Nah gitu. Itu kira-kira ya, Bu. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Masuk akal juga, Pak. Ah? Itu kunci utamanya, Pak. Iya. Kasih syarat dulu aja, suruh sholat dulu baru boleh kasih jatah. Kan nggak berdosa kan, Pak ya? Ya enggak lah, Bu, kan misalnya malam nih minta jatah, suruh sholat isya dulu. Iya, Pak. Ya, kalau sore sore suruh sholat asar dulu gitu. Kalau siang-siang tunggu deh, suruh sholat duhur dulu. Nah, apalagi subuh-subuh. Tar dulu, Pak, subuh dulu gitu. Kira-kira begitu, Bu. Tes-tes aja dulu. Slow-slow bener kata teman di bawah, slow-slow. Slow gitu, Bu. Kalau boleh Ibu, boleh tahu di Ibu di daerah mana, Bu? Di Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Masya Allah. Semoga anak-anak di rumah terus istiqomah ya, Bu ya. Insya Allah, Pak. Ya, amin. Ya, buset, dibawa suruh ganti suami. Janganlah. Iya, komennya tuh dibawa netizen Takut lucu-lucu. bapaknya diganti. Takut ya, Pak ya. Ya, takut dia datang ya. Dia dengar siapa? Takut Bapak. Bawa ini, bawa melayat orang mati, Bu, orang meninggal. Pak Jimba, bener nggak sih itu? Kalau misalnya minta jatah, suruh sholat dulu. Aduh. Ya Allah. Gitu ya. Betul itu. Betul juga tuh. Ya silakan, Bunda Rama. Ya karena sholat itu tiang agama kan. Yang pertama ditanyakan itu apa syarat kita, sholat enggak. Jadi supaya dia bisa tersadar bahwa ke orang meninggal, ajak dia melayat bahwa ini loh kalau kita udah meninggal nih, nggak ada lagi apa-apa. Ada kisah begini. Dalam perhitungan nanti ada yang bertanya, ini kok orang belum diangkat ke surga. Saya saksinya waktu dia hidup itu orangnya baik, suka bersedekah, pokoknya baik gitu loh. Selama hidupnya suka nolongin orang, apapun itu gitu loh. Kenapa belum diangkat ke surga? Jawabannya adalah karena sholatnya kurang baik. Jadi kuncinya surga, sholat itu nggak dipegang dia. Gitu kira-kira, Bu. Jadi ya benar kata Bunda Rama, sholat itu kunci segala-galanya gitu. Jadi kalau nggak pegang itu gimana gitu. Sholat itu kewajiban, wajib. Kalau nggak sulit-sulit banget ya. Padahal kalau udah sebentar lagi nih kan di Makassar nih misalnya ya,
udah dengar ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita buka puasa dulu, seteguk air putih. Kalau ada yang dingin-dingin, ada kurma gitu ya, atau apalah cemilan. Habis itu sekedar berbuka. Setelah itu ambil air wudhu, sholat maghrib berjamaah, atau kalau enggak sholat maghrib sendiri berjamaah sama orang rumah. Coba bapaknya menjadi imam, ibu jadi makmum sama anak. Setelah berbuka, habis itu sholat maghrib, pergi ke ruang makan, lanjut lagi makannya gitu, sambil santai gitu. Dielus-elus bapaknya kumisnya, ditipis-tipisin dikit kan gitu. Nah, habis itu mau masuki sholat Isya, terawih, bareng-bareng ke masjid gitu. Pulang-pulang terawih, ngobrol-ngobrol ruang tamu, ngajak itu, Pak atau Pak, ayo pas ini Pak. Nah, seneng tuh papanya digituin, gitu, kira-kira begitu. Itu di sebuah hadis ya, Bang Handi, bahwa yang pertama dihisap itu adalah amalan sholat. Terus Bang Handi, kalau Sesungguhnya yang jomblo malah sholat gimana Bang Handi? Yang jomblo, iya. Siapa suruh lu jomblo, nasib lu? aja. Sama aja. Gak. Sama aja. Sama aja. Sesungguhnya ini hadis riwayat Tirmizi ya, ini hadisnya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari amal hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, ya benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Itu ya. Jadi yang pertama dihisap itu amalan sholat kita. Justru ini loh Bunda izin, justru yang jomblo itu sebenarnya tidak ada halangan. Sholat tidak berbeda kalau orang misalnya suami istri gitu ya, apalagi di bulan suci Ramadan gitu ya. Yang jomblo kan nggak perlu mandi junub kecuali dia coli gitu ya. Kalau suami istri kan habis dikasih jatah suami istri gitu sebelum imsak. Nah, sebelum ajan kan itu dia harus mandi dulu sebelum sholat. Nah, kalau di rumah orang kaya sih ada dicaklek yang merah, airnya keluar hangat, ya bagus. Ini kalau di kampung dingin-dingin mau mandi subuh gimana cobaannya coba? Harus panasin air panas lagi di dapur, di belakang pakai kayu bakar, belum lagi hujan-hujan kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi jomblo itu lebih kurang cobaannya. Apalagi janda. Ini janda nih. Mau diceritain nggak tentang janda nih? Nggak usah lah ya. Jangan bawa-bawa janda, Bang Handi. Karena pas tanya jomblo bukan janda. Ya janda kan juga jomblo. Iya, tapi bukan jomblo itu. Udah Bang Hadi, tadi ini sapa dulu Bang Hadi. Ya, ngomong. Abu Jar, selamat sore. Agama apa Abu Jar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Bang? Muslim Bang, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Enggak, saya cuma mau nanya, Bang Juma, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Makasih. Ini saya akan di Mahmud dari saya yang biasa ikut debat di grup WA. Tiba-tiba berhenti. Lanjut Pak Abu, lanjut. Oh, nggak bersuara. Enggak, saya cuma mau nanya kabar aja Bang Juma. Oh, mau nanya kabar doang. Astagfirullahaladzim. Iya Bang. baik, alhamdulillah, saudara. Lama udah nggak ini, lama udah nggak. Jangan diomelin nanti biarin.
Oke, lembaran baru. Selamat sore agama Bapak, lembaran baru. Agama Sore. Assalamualaikum. Ini ada Marga Sialagan ini mau ingin menguji orang kita di Kompal. Ya silakan orangnya aja yang bersuara langsung ke Bang Juma. Menguji, buset. Iya, dia orang Kristen Ini Sialagan kan ada orang Marga Sialagan ini. Nah, kalau saya Islam saya ini ada Marga Sialagan. Ayo, coba aja ngobrol sama Bang Juma Sialagan, silakan. Waktu Datuk tadi persilakan. Signalnya merah itu. Nah, Suaranya nggak jelas. iya, merah. Sinyalnya gak bagus. Oh, sinyalnya pun gak bagus. Esti ada bom-bom tuh di bawah, Pak Esti. Sinyal. Bukan. Sinyalnya gak bagus, bukan bom tuh kawin. Oh ya. Kok dia nanya, lanjut diskusi kah gitu? Bukan, bom gini hari ini. Kalau gini hari jam-jam segini ya, itu lagi nyari babi di hutan. Bang Hadi. Ada Kalau dia bom minta Dia cari minta dia permintaan cari sama temannya Jati. ya. Dia Kagak cari temannya percaya. di hutan. Kagak percaya. Bom bener ini serius. Kalau gini hari itu dia ke hutan nyari babi. Coba Lagi naik cewek. Temannya ya. Coba naik. Assalamualaikum. Ya nanti jam-jam 10 malam itu baru nongol. Makanya mukanya itu kayak babi kalau balik. Habis ketemu temannya gitu loh. Bang Hadi, aku tanya Sabar dulu ya. Sabar, selamat sore, agama apa? Agama mau tanya pada Bang Juma ini kalau diperbolehkan. Agamanya mau tanya Bang Juma. Agama tanya Bang Juma. Bang Juma, agama si Sabar apa, Bang? Udah aku tanya Bang Juma, kata Bang Juma itu gak bersuara cepet. Agamamu kok tanya Bang Juma, emang Bang Juma tahu agamamu? Agamamu apa Bang Sabar? Sama saja anggapnya Islam. Mau dianggap kacau ini. Parah. Islam. Ada banyak masalah. Dulu teman saya bertanya pada Bang Juma, ini saya mau klarifikasi pada Bang Juma. Boleh tidak Bang Juma? Boleh Kalau Bang. banyak masalahmu, Bang, jangan bawa ke sini masalahmu. Salah kena agama. Ntar dicukur sama Bang Juma. Bang Juma, dulu itu ada teman saya itu yang mengatakan tentang seseorang agama Islam yang bekerja di perusahaan Kristen ya Bang ya. Itu Iya. katanya Bang Juma, kesimpulannya Bang Juma itu sudah tidak orang itu sayang itu sudah tidak beragama Islam ya Bang ya. Kok bisa? Nah ya kesimpulan Bang Juma gitu. Di mana itu? Itu akan naik kok. 5 hari yang lalu Bang. 5 hari yang lalu itu teman saya menanyakan itu. Nah, terus? Saya kan jadi pengajar di sekolah swasta, sekolah Kristen. Lah kebetulan saya Islam Bang. Iya, Saya terus? Islam. Selama 17 tahun, 20 tahun saya menjadi panitia Natal Bang. Tapi setiap harinya saya menjalankan sholat Bang. Iya, Panitia Natal terus? juga. Tapi ketika pagi itu renungan juga memakai renungan agama Kristen, pulangnya juga gitu. Katanya saya sudah tidak beragama Islam ya. Kenapa bisa? Oh, gini, Daeng, gini Bang. Dia ini panitia Natal. Panitia Natal 20 Tapi tahun. dia tetap rajin sholat. Apakah kata Bang Zuma katanya beberapa hari yang lalu itu dia sudah Kristen? Apa benar gitu Bang ya? Sabar. Iya, katanya gitu. Ya, Oh, jadi benar ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pekerjaan Bapak ini. Yang pertama, di sana terjaga kehormatan Bapak sebagai seorang Muslim. Yang kedua, pekerjaan Bapak itu pekerjaan yang dibenarkan menurut Islam. Misalnya bukan tempat judi, bukan tempat maksiat, dan seterusnya. Lalu kemudian apa lagi?
mengerjakan sesuatu yang halal menurut Islam, misalnya bukan membuat khamar, membantu jual khamar dan lain-lain. Tidak menjadikan bersentuhan langsung dengan hal-hal yang najis, misalnya babi, ya, memasak babi, memotong babi dan seterusnya. Lalu pekerjaan bapak itu tidak menjadikan bapak menyebabkan meninggalkan kewajiban, misalnya sholat, puasa dan seterusnya. Dan pekerjaan ini bukan yang menjadikan terendah di hadapan orang kafir, misalnya saudara memandikan orang kafir, menceboin orang tuanya dan seterusnya. Nah, jika seorang muslim melakukan hal-hal yang tadi, maka saya katakan itu tak boleh. Tapi kalau bapak yakin pekerjaan atau usaha keuntungannya tidak untuk memerangi kaum muslimin, bukan untuk kemudian dipergunakan untuk merendahkan Islam, menghujat Islam, maka hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja, asal tidak memenuhi hal yang saya sampaikan. Di antaranya juga adalah pekerjaan yang jelas-jelas untuk kemaksiatan, seperti membuat patung, membuat tempat ibadah untuk menyembah selain daripada Allah dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ngajar di sekolah Kristen, Bang. Ngajar di sekolah Kristen dengan tata cara Kristen juga dari pagi sampai pulang sekolah. Bahkan setiap tahun itu kalau ada Paskah dan Natal juga menjadi panitia. Oh ya udah, keluar aja Pak kalau ada pekerjaan lain. Anda muslim? Iya muslim. Ya kerja di tempat yang seperti itu ya sudah, itu kan udah keluar, artinya udah keluar dari apa yang saya jelaskan tadi. Kalau dia sekolahnya sekolah Kristen, tapi materi-materi dalamnya umum, itu kan ada tuh. Tapi kalau misalnya sekolahnya memang kayak pesantren, sekolah Bible, mengajarkan nyembah Yesus segala macam, terus bapak dilibatkan dalam hal itu, ditinggalkan Pak. Jangan. SMK tapi isinya ajaran Kristen semua. Ya ada sebagian itu. Iya, tapi dia lebih cenderung kepada sekolah misionaris. Ya kalau dilihat dari muridnya itu ya hampir 90% itu siswanya Muslim, Islam. Mereka mereka diajarkan ajaran Kristen. Iya. Nggak ada ini bohong ini Bapak, nggak ada kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Sekolah Kristen isinya siswanya 90% Islam, lalu diajarin ajaran Kristen. Lah agamanya itu kan pelajaran agama Kristen. Tapi Islam. Muridnya 90% Islam. Mana ada? Terus kenapa orang tuanya nggak melarang? Di mana juga anaknya kok mau? Wah, Leong sekolahnya favorit Bang. Gratis. Ya enggak bayar. Sekolah mahal. Tapi Ya. isinya diajarin tentang Kristen. Ya, pelajaran agamanya. Jadi umat Islam diajari ajaran Kristen. Nah, karena anak tersebut masuk sekolah di situ, iya. Ini nggak boleh dibiarin Pak, harus dilaporin, nggak boleh itu. Di mana itu terjadi? Melanggar itu Pak. Oh, itu. Itu nggak boleh. Sebut Pak di mana Pak? Ya kalau menyebut ini nanti Japri Iya, biar Japri ke Bang Handi aja. Abang di mana ini? Di Jakarta. Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini betul. Bisa jadi begitu Bang Handi. Betul itu. Markas Bisa Open. betul itu. Zona merah memang kan di sana. Nanti hubungi Samudra, Bang Samudra. Bang Samudra ini. Jawa Tengah di Pak. Bang Samudra. Bang Samudra itu di bawah KST. Itu ada di bawah, naik Ada Bang. di bawah KST Bang Samudra. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah mah aku udah paham semua di mana Pak. Jawa Tengah di Pak. Alhamdulillah Bapak kabarin ya. Ya. Berarti saya harus keluar dari pekerjaan itu, Bang. Iyalah orang diajari menjadi Kristen nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
Saya pripun Pak Sabar? bentar saya ikut saya tak turun tak menghubungi Bang Samudra ya. Tapi saya Men follow aku dulu, nanti tak DM nomorku Pak. ya. Itu ya Bang ya. Wah, aku malah berarti saya berdosa nih Bang, harus keluar ya Bang. Ya keluar, cari kerjaan yang lain Pak. Mending kita lapar di dunia daripada lapar di akhirat. Bilang aja Pak, sampai di daerah mana nggak apa-apa, bilang di sini. Enggak, Bang Samudra nanti tak DM dulu. Ya, enak ini Bang. Gitu ya. Bang Suma saya turun tak hubungi Bang Samudra. Iya, benar Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, nggak ada itu sekolah Kristen, misalnya SMA Katolik, SMA Protestan, gitu ya. Itu masih saudara SMA SMP dulu ya. Nggak ada itu muridnya 80% Muslim, nggak ada. Biasanya ada 1, 2, 3 atau sampai 10 murid Islam sekolah di situ karena faktor dekatnya atau mungkin hal lain. Ada Bang, ada Bang Andi, yang tempat Bang Andi singgah itu memang tidak ada SD, TP, TK itu yang Muslim nggak ada Bang. Adanya dari Protestan Bang. Enggak, ini masalah SMA ke atas. Ya tapi kalau ada ya perlu juga sih kita lihat kok. Justru sekarang SD negeri itu yang bersifat umum itu banyak yang kosong kok. Banyak kekurangan murid. SD, SMP gitu ya. Saya dulu waktu di sekolah di Muhammadiyah itu ada Kristen 1, 2, 3 masuk. Nggak ada masalah. Waktu kita belajar Al-Islam, bahasa Arab, terus belajar intern lah, dia tidak diwajibkan gitu karena ini kan MKDEU juga, bukan MKDK gitu ya. Dia nggak diwajibkan tapi ikut dia gitu loh, gak ada masalah selesai dia masih Kristen gitu ya. Di sana juga begitu ya. Memang perlu hati-hati sih kalau ada pesantren, kenapa kalau ada sekolah umum kenapa mesti di sana. Itu juga. Waalaikumsalam. Itu yang dikatakan Pak Sabar itu benar Bang Andi. Contoh di Randu Blatung itu ada sekolah Katolik, itu hampir 100% muridnya Islam. Itu masuk ya doanya doa Kristen. Bahkan hari Minggu diwajibkan untuk datang. Di Randu Blatung itu ada itu. Kalau kita mau ke Ponorogo itu kan ada lampu merah itu. Oh ada Pak De. Ini Santa Maria toh, Randu Blatung. Ya. Ada, memang mereka itu begitu. Nah, perlu diketahui bahwa di Jawa keislaman orang Jawa ya, apalagi yang orang-orang di hutan sana itu masih minim. Jadi mereka itu nggak peduli apapun, yang penting anaknya sekolah. Beda dengan orang-orang Sumatera, orangnya fanatik soal agama, tidak mau menyekolah. Nggak ada orang Minang mau menyekolahkan anaknya di Katolik, orang Aceh misalnya enggak. Tapi kalau Jawa nggak ada masalah. Bedanya di situ, orang Jawa itu kefanatikan Islamnya kurang. Kalau dibandingkan dengan suku lain, begitu. Saya orang Jawa soalnya. Kalau di Randu Blatung itu kan saya berapa kali nginep di situ. Kalau di Jepara tempatnya Bang Samudra, saya berapa kali nginep di situ. Tapi kok nggak ada laporan masyarakat? Pak De sendiri kan sebagai orang situ kok nggak laporan kok? Ada sekolah kayak gini kan waktu itu kita bisa datengin Pemda setempat, terus tokoh masyarakat. Apalagi kita kan bangun masjid di situ. Alangkah kita bangun masjid, terus orang-orang di dalam situ kesulitan menempuh sekolah kok larinya ke sekolah Kristen. Nah itu kan masjid juga sarana pendidikan yang kita bangun di situ di Randu Blatung.
Ya mungkin semoga ada aktivis-aktivis di sana lah ya. Kalau memang itu ada. Ini dibawa kok saya ngeyel. Ini saya lagi di lokasi, Bro. Saya pernah di sana bangun masjid di Randu Belatung itu. Di Jepara saya pernah usir-usirin orang mau bangun gereja, saya batalin. Saya ini aktivis. Enak aja loh. Gitu loh, Pak De, kenapa nggak diomongin kemarin? Kalau ada kasus begitu, gitu loh. Nggak teringat. Oh gitu. Kalau itu saya pahami, saya datangin di sekolahnya gitu loh. Benar. Besar itu sekarang sekolahnya jadi besar tuh. Gerejanya megah, nggak seperti dulu waktu saya masih sekolah di situ. Ya hampir 100% muridnya itu Islam. Di Randu Belatung mana ada Kristen? Sikit Kristen tuh ada sikit. Makanya 99% ya Muslim muridnya. Tapi ya itu ya, yang saya herankan, padahal sekolah itu sudah berdiri lama gitu. Tapi ya Kristen nggak berkembang di situ. Orang itu, ini di Jawa itu begitu Bang Andi, ya sekolah-sekolah. Tapi imannya itu nggak akan tergadaikan, nggak ada orang sekolah Katolik di situ terus dia jadi Katolik, nggak ada. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu, tapi ya nggak berkembang dia. Ya. Seperti contoh keponakan saya sendiri itu kan sekolahnya di Katolik tuh, di Lilok itu. Dulu itu kan. adanya Pak De itu loh. Ya waktu itu kan kita nggak tahu Bang Andi, nggak ada hubungan dengan Jawa. Nah udah lulus ya nggak ada dia pengaruh ke Katolik, nggak ada. Tapi sekarang beda Pak De. Sekarang udah misionaris sudah merajalela di Jawa Tengah Pak De. Iya. Ya, Ini saya pribadi tinggal menunggu instruksi dari guru-guru kita seperti apa nanti kita bergerak. Nggak perlu koordinasi, ya lapor ke Menak. Kan di sana ada kurikulum, sekolah itu ada kurikulum. Kurikulum itu tidak boleh dirubah. Kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua sekolah wajib mengikuti kurikulum itu. Nah kalau sekolahnya Katolik misalnya, ya dia punya kurikulum untuk agama Katolik itu di dalam nempel. Gitu. Kalau di mata kuliah, kalau di SD atau SMP umum negeri, itu ada agama Islam. Ada agama lain-lain gitu loh, biasanya begitu. Nah tapi kalau misalnya SMA Katolik lah contoh, di dalamnya Muslim semua, terus dia nggak mengikuti kurikulum dari Kemendikbud misalnya, nah itu melanggar. Atau dia membuat kurikulum sendiri khusus untuk misionaris, nah itu melanggar. Itu maksudnya. Oke, paham sampai sini ya. Ya, makanya perlu teman-teman yang menanyakan itu sebelum terlambat. Kalau saya tahu kemarin itu, benar Pak De, saya datangin. Benar. Kebetulan saya tahu dalam hal ini seperti mana kurikulumnya apa segala macam. Gitu Pak De. Oke. Oke. Woi. Gitu kira-kira. Sebelah mana sih pada itu? Lampu merah. Lampu merah maju sedikit. Oh itu. Sebelum belok lampu merah yang ke arah Ngawi itu kan, itu maju sekitar 100 meter lah. Nah itu di situ. Itu kan ngumpul sekolahan di situ tuh. SD negeri, terus SMP, SMA Katolik, terus SMP negeri, terus SMP Rimba Taruna. Itu ngumpul satu deret itu. Ada berapa sekolah itu? Sebelum pasar material itu Pak De? Ya sebelum, kalau dari apa sebelum lah. Pokoknya sebelum lampu merah kalau dari arah Tepung. Iya paham. Oh iya Badareta memang kadang macet situ, banyak anak sekolah keluar ya. Ya betul. Itu dia. Itu ngumpul di situ.
Dulu saya sekolah kan di situ, SMP-nya, SMP Rimba Taruna itu di Randu Blatung. Tinggal nunggu instruksi dari guru-guru kita ini, saya di Jateng. Jadi survei aja dulu Bang. Bang Samudra itu nggak bisa ditindak itu ya, karena memang antara suka sama suka sih. Gimana cara menindaknya? Enggak, bukan kayak gitu Pak De. Kalau dia sesuai dengan prosedur, ya nggak ada masalah. Ya namanya juga SMA Katolik misalnya. Ya udah tahu SMA Katolik, ngapain lu masuk? Tapi ingat, jangan sampai kurikulumnya itu ya tidak dijalankan sebagaimana kurikulum dari Kemendikbud. Jangan sampai kebanyakan Katoliknya yang diajarin. Ya sekarang gini loh Bang Andi. Misalnya ada anak Kristen masuk pondok pesantren. Ya tentu pondok pesantren akan mengajarkan keislaman dong kepada orang Kristen itu. Sama juga itu. Dia itu Katolik, sistemnya Katolik. Orang masuk situ ya harus ikut aturan Katolik. Yang salah ya yang sekolah itu. Bedakan pesantren Pak De sama sekolah itu. Kalau pesantren kan jelas, kurikulumnya jelas. Ada kurikulum intern. Ya, di bawah naungan Kementerian Agama. Ya, kalau sekolah umum itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Nah ini kalau udah bersifat umum, Katolik, terus isinya udah kayak seperti misalnya pesantren, kurikulum umumnya dihilangin semua. Dalamnya misionaris, nah ini berbahaya, harus kita cek gitu loh. Kagak apa-apa ditanyain, gak ada masalah itu, biasa-biasa aja kok. Kalau yang di Jawa situ kemarin sempat kita 2 hari Bang, kita sidik itu memang kurikulum nasional itu sudah seperti di pesantren di Protestan itu Bang. Di 10% itu memang pendidikan Kristen. Memang wajib mengikuti itu. Teman-teman, lo bilang gue kurang main ya. Di Jepara aku nginep berapa hari lo ya, bolak-balik aku Jepara itu. Ngurus itu ada beberapa gereja mau dibangun. Begitu itu Bang, toko bangunan itu, bangunan yang iya, jadi toko bangunan. Ya, kalian bilang Bang Andi kurang jauh. Daerah mana aja sih di Indonesia aku nggak pernah ke sana. Ini biaya sendiri loh. Kurang jauh apa? Yang paling penting itu ya menyadarkan saudara kita sendiri itulah. Kalau ada sekolahan negeri ngapain harus ke Katolik kan gitu. Ya itu juga. Pak De, aku setengah enam mau jalan Pak De, ada undangan buka puasa. Enak dong. Istiqlal. Wih, keren. Aku ganti baju dulu. Iya, Rofi. Anda dari Museum Untuk Kristen? Suaranya tidak ada. Ya, selamat sore. Selamat sore. Anda dari Kristen? Katolik. Katolik. Ya, apa yang dipertanyakan? Baik, yang tadi sudah dibahas tentang sekolah-sekolah itu, tadi saya ikuti. Biasanya di sekolah Katolik itu, ini yang saya alami ya. Biasanya kalau muridnya, kalau kebanyakan pasti ada guru agamanya tersendiri untuk agama itu tersendiri. Tetapi kalau 1-2 orang saja pasti saja disesuaikan saja. Bapak ini nggak dengar. Tadi menurut informasi di Jawa Tengah ada sekolah Katolik
atau Kristen Protestan, muridnya hampir 80% Muslim. Ya, itu pasti ada guru agamanya tersendiri kan. Kan kalau Nggak ada Pak Roy. itu pasti sesuai dengan yang ada Guru di agama Islam nggak ada. Kalau guru agama Islam lebih banyak, artinya menjadi bukan lagi SMA Katolik, jadi SMA Islam jadinya, karena ustaz-ustaz pada masuk ngajar, orang 80% muridnya Muslim. yang dibangun orang Gimana sih lu? Gimana mau dirubah menjadi ke Islam? Apa Pak? Sekolah-sekolah Katolik bagaimana mau dijadikan Islam? Ya muridnya lah 90% Muslim gimana? Ya itu kan diapain? Ya, Nah, saya pengen buka cakrawala berpikir Anda, dengerin. pada dengerin. pelajaran agama Dengerin itu dulu. disahkan. Dengerin. Apa solusi Bapak? Kalau Bapak pengelola SMA Katolik, ya muridnya 90% Muslim, apa solusi Bapak? Kan kurikulumnya sama. Kalau dia di sekolah itu kan kurikulumnya sama, hanya saat yang dibedakan itu jam pelajaran agama. Itu saja. Ini bukan solusi Pak. Ini bukan solusi Bapak apa? Yang dibedakan itu hanya saat jam pelajaran agama. Agama berarti yang Islam dengan Islam, Katolik dengan guru Katolik. Itu bukan solusi Pak. Saya minta solusinya apa? Solusi Pak. Solusinya itu anak-anak Islam keluar dari situ tuh kalau mau seperti itu. Bapak nggak bisa solusi, ya udahlah. Solusinya gini loh Pak. Sebagai contoh kecil solusinya gini Pak. Kalau mau diislamkannya mau Apa kalau sudah muridnya Muslim semua, apa waktu masuk sekolah pagi-pagi baca Al-Fatihah? Itu solusi Pak. Lantaran sudah Muslim semua. Tapi betul juga kata Pak Rofi, solusinya anak-anak jangan sekolah di situ, udah tahu itu punya Katolik. Nah, tapi kan gedungnya udah dibangun di situ, gedungnya udah dibangun. Iya, begini loh Tedore, maksudnya gini, kan itu udah tahu tuh yang punya Kristen, Katolik. Udah perempuan diam. Kalau Bapak mengatakan jangan sekolah di situ, itu namanya bukan solusi Pak. Itu namanya Bapak naik nggak berpendapat. Bukan itu yang saya maksud. Itu siapa kan yang sekolah di situ tidak mau. Nggak usah nyari begitu. Ini kita studi kasus, Bapak. Kita ini studi kasus. Kamu nggak ngerti ya? Ini studi kasus. Kalau ada demikian, apa yang Bapak lakukan sebagai orang Katolik? Solusinya apa? Solusinya itu belajar seperti biasa, kecuali saat pelajaran agama ya silahkan belajar sesuai dengan agamamu. Jadi diserahin ke murid, silakan belajar sesuai agamamu. Pak Guru cuek aja gitu. Ada guru agamanya kok. Caranya memanggil guru agama itu melalui instansi mana? Kan pasti ada. Kalau memang itu 90% itu berarti ada guru agamanya. Cara Anda mendatangkan guru agama Islam ke sekolah itu melalui pendekatan kemana, instansi mana? Pak, bingung. Instansi itu kan sudah kerjasama dengan. Udah lapor kelurahan aja udah situ. Saya RT RW. Gak ngerti kan solusinya Pak? Solusinya ada yang tidak ada itu kamu yang mempermasalahkan itu. Ini ada studi kasus gini loh Pak. Jadi Bapak kalau nggak punya ilmu nggak usah naik. Gitu loh. Jadi pihak sekolah biasanya ya, Bapak diam dulu. Sama semua pelajaran itu. Kenapa ya Kristen ya? Biasanya apapun yang kita omongin Kristen nggak ada yang nyambung gitu loh. Kenapa ya? Pak Rofi, aneh kasih tahu ya, bener di lapangan, jangan ngeyel ya Pak ya, anak yang di lapangan. 90% muridnya Muslim, nggak ada yang namanya guru agama Islam. Yang ada setiap pagi harus berdoa sesuai Kristen, paham Pak?
sesuai agama berdoa sesuai agama Kristen, tetapi sebelum itu berdoa sesuai dengan agamamu masing-masing. Pak, kan tadi udah saya bilang, saya sendiri yang di lapangan, tahu sendiri lokasinya. Ya, tapi kan berdoa itu, saat berdoa itu makanya paham yang pertama itu sebelum orang mengatakan Udah nggak usah bahas itu, gini aja deh. Kalau Katolik itu berdoa kepada siapa udah? Ke teologi saja. Pusing gue. Sesuai dengan agamamu masing-masing itu. Iya, kalau Katolik di awalnya itu kan sudah. Iya, udah. Kalau Katolik berdoa kepada siapa? Sesuai dengan ini agak orang Islam. Iya, panjang banget. Kalau Katolik itu, Pak. Bang Andi naik. Sengaja. Masa kau sebagai tamu kok harus tuan rumah yang ikuti kau? Pak Robli, kalau Katolik itu berdoa kepada siapa, Pak? Allah kan? Loh, kok Allah? Emang Allah siapa? Allah nenek moyang lo. Emang ada Allah di Bible Anda, Pak? Iya, memang ada. Enggak ada, Pak. Allah itu bukan Allah. Enggak ada Allah di Bible-mu. Nah, justru kau yang otak kosong itu. Loh, kok marah? Masa orang Katolik tidak berdoa kepada Allah? Allah itu adanya di Islam, Pak. Itu sembahannya umat Islam. Jangan itu Tuhan itu jangan buat supaya untuk jadi kau punya milik. Loh, nama Tuhan Pak Robli siapa nama Tuhan Anda? Tuhan Allah. Oh, bukan Yesus. Hah? Yesus Tuhan Allah itu toh? Nenekmu kiper lah. Wah, kau. Anak Maria kok Allah gitu? Itu anak orang, Pak. Yesus itu anak orang. Wah, itu menurut kau. Loh, emang Yesus bukan anak orang? Ya, menurut kamu kan anak orang. Terus Yesus anak ayam, bukan anak orang. Pak Robli, Yesus itu anak orang apa anak ayam? Masalahnya Nah, Yesus itu anak ayam apa anak orang? Maksudnya, tapi kalau kami berpatok pada Tuhan Yesus itu masalahnya di apa? Enggak, saya tanya, Yesus itu anak orang apa anak ayam? Menurut kamu? Anak orang, Pak. Anak ayam. Lalu? Kenapa Anda tadi marah kau bilang anak orang? Anak orang. Lalu masalahnya di mana? Ya artinya Tuhanmu anak orang. Ya tidak apa-apa. Ya kenapa lu menyebut Allah itu Tuhanmu? Ternyata bukan. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya Tuhanmu itu Yesus. Ya, tidak menjadi masalah kan? Bukan Allah Tuhanmu. Dari mana Katolik menuhankan Allah? Jangan niru-niru, Pak. Tuhan Anda itu Yesus, anaknya Maria. Aduh, kasihan. Lo yang Anda kasihan itu loh. Keislam-islaman. Ternyata Anda menuhankan anak orang, tapi di tempat umum Anda misionaris. Tuhan kita sama Allah. Padahal pelaksanaan hari-hari Tuhannya anaknya Maria. Ini kan namanya nggak jujur Bapak ini beribadah, beragama. Nggak jujur Anda, membohongi kata hati. Kami kenal bahwa Allah Bapa di surga berdoa melalui perantaran Yesus Kristus. Oh, ada Bapak di surga berdoa. Mulai. Loh, kok Bapak di surga berdoa? Berdoa, kami selalu berdoa. Kepada Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Mau jadi Yesus menyampaikan doa Anda ke Bapak? Iya. Dia mengabulkan doa siapa? Itu kan urusan di atas sana, itu kan kita tidak sampai di situ. Kalau memang itu ya pergi ke sana supaya sampaikan. Yesus waktu berdoa ke Bapaknya, doanya diterima nggak? Itu kan urusan Allah, bukan urusan saya. Diterima, Pak. Kok urusan bau? Diterima doanya kok. Itu kan kau bukan Allah yang sehingga kau tahu itu. Tertulis di Bible, Pak. Yesus waktu berdoa kepada Bapaknya selalu diterima doanya karena dia orang soleh. Datanya ada di Ibrani 5 nomor 7. Kalau Allah sudah terima, apa masalahnya? Bukan Allah yang terima doanya Yesus, tapi Bapaknya nggak ada Allah di situ. Bapaknya terima, lalu masalahnya dia apa? Ya baguslah supaya Yesus ini memang bukan Tuhan karena dia berdoa.
sekarang ini kan kita mengimani. Kalau tidak percaya kan tidak menjadi masalah. Tidak Artinya waktu dia berdoa dia bukan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, kami yakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan, Pak? Cara berdoa, cara berdoa kepada siapa? Sesama. Ya berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Bukan kepada Yesus. Siapa yang berdoa kepada Yesus untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Terus Tuhan Anda siapa? Ya pertanyaan bolak-balik itu bagaimana kau itu? Enggak, Anda Tuhannya siapa sih, Bapak atau Yesus? Ya, kami yakin bahwa itu Tuhan Andi, itu otaknya Yesus di kosong, bumi, dia tuh maunya putar-putar saja ceritanya itu Yesus pertanyaannya itu. itu adalah manusia tetapi Enggak, Tuhan Anda siapa sih, Bang? Tuhan Anda itu Bapak atau Yesus sih? Kok Tuhannya banyak banget? Ribet gitu loh. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Oh, Yesus adalah Bapak juga? Iya. Dari mana ceritanya Yesus adalah Bapak? Yesus berdoa kepada Bapak. Itu kan sudah ada tertulis. Kalau Yesus itu adalah Bapak, kenapa dia berdoa ke Bapak? Karena dia di sini sebagai manusia. Lo jadi Bapak ikut jadi manusia? Iya. Jadi Bapak yang mati di salib? Memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berdoa kepada Allah yang benar. Itu seperti ini. Jadi Bapak yang mati di salib? Siapa? Yang disalib siapa? Silahkan kalau kau mau anggapan seperti itu ya silahkan, kan tidak jadi masalah. Ya dia anggapan dia seperti itu kan dia nggak percaya. Kalau kamu tidak percaya dia bahwa dia ini bukan masalah percaya nggak percaya, Pak. Ini nggak logis Anda ini. Kenapa lu harus nanya? Yesus adalah Bapak itu sendiri. Oke. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Anda Wanes nih. Anda Wanes kan? Anda bukan Katolik. Anda Wanes ini. Yesus only. Kalau Bapak adalah Yesus itu sendiri. Gitu ya. Nah, anaknya Maria siapa, Pak? Yesus. Bukan Bapak. Katanya Yesus adalah Bapak juga. Karena dia datang sebagai anak. Katanya Yesus adalah Bapak juga. Artinya anaknya Maria Bapak juga gitu. Berpikir itu sampai sana. Jangan berpikir hanya sebatas kau punya pengetahuan itu. Nah ini memang Yesus pernah ada di muka bumi, Pak. Iya, Yesus pernah menjadi manusia. Nah, waktu dia jadi manusia dia Bapak juga. Ya, mengerti tidak? Ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia seutuhnya. Oh, bukan Bapak dia. Bukan dia Bapak dia. Seutuhnya berperan sebagai manusia seutuhnya. Waktu dia manusia dia Tuhan nggak, Pak? Dia Tuhan nggak waktu dia manusia? Bahwa dia adalah dia Tuhan. Waktu dia manusia dia Tuhan nggak? Terserah apa yang kamu anggap ya itu. Terus saya tanya kok terserah jawabannya. Waktu dia manusia dia Tuhan nggak? Apakah dia karena dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Karena berarti bukan Tuhan dia. Jadi waktu dia manusia dia bukan Tuhan. Karena dia berperan sebagai manusia seutuhnya. Berarti dia bukan Tuhan. Kan dia berperan sebagai manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Ya tidak jadi masalah kan? Ya udah kenapa dituhankan? Nah, urusan orang kenapa kau yang salah? Kena dia mulai nangis dia. Nggak bisa jawab. Yang penting imani Tuhanin saja, oke? Ya, sahur. Saya pasti saja diselamatkan. Makanya Pak jangan beriman buta, Pak. Kasihan Anda ini. Diselamatkan. Kita kembali ke pembelajaran tentang sekolah tadi. Itu anak orang, Pak. Tidak jadi masalah. Anak orang tidak jadi masalah. Makanya anak orang jangan dituhankan, Pak. Tidak jadi masalah. Ya memang nggak ada bermasalah, Pak. Iya, nah masalahnya kan di situ yang mempertanyakan terus itu. Loh kok saya yang bermasalah, Bapak yang nggak bisa jawab? Masalah karena kamu tidak terima. Jadi ini bukan masalah terima dan terima, Pak. Ini diskusi. Ya, kamu tidak terima sehingga kamu tidak percaya. Kalau kami kan. Jadi Bapak percaya menuhankan anak orang. Terima, kami yakin. Gua balikin lagi nih. Percaya bahwa melalui nama Yesus kami akan diselamatkan. Jadi Bapak nyaman menuhankan anak, Pak Ropi. Jadi Bapak nyaman menuhankan anak orang. Tidak menjadi masalah itu. Oh nyaman. Ya ngomong dong dari tadi Anda nyaman gitu. Kami akan diselamatkan, kami ditolong. Yang menyelamatkan siapa? Yesus saja diselamatin kok. Siapa yang diselamatin? Yesus. Yesus itu menyerahkan nyawanya karena dia begitu cinta kepada kita manusia. Dengan cara terkutuk? Tidak cara terkutuk.
Deh, yang terkutuk di tiang salib siapa? Itu kan terkutuk karena kita untuk menyelamatkan dia. Siapa yang Siapa yang terkutuk karena kita? teman macam apa yang seperti Iya, itu? siapa yang terkutuk karena kita? Siapa? Dia menerima. Siapa yang terkutuk karena kita? Siapa? Kita yang terkutuk, bukan dia yang terkutuk. Oh, berarti kalau bukan Yesus yang terkutuk, berarti Yesus nggak digantung dong di tiang salib.